Halo teman-teman, kembali lagi di PT Pelatihan Profit Internasional. Di sini dengan saya Rifki Atul Gemilang, biasa dipanggil Gemilang. Ya, saya bakal menjelaskan apa itu market structure, cara mengidentifikasinya gimana, cara kita gunain market structure dalam metode smart money concept itu gimana. Nah, kita langsung aja masuk ke trading view-nya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita udah masuk chart. Nah, kita bakal mulai ya teman-teman ya. Kita bakal mulai materinya. Di sini kita bakal ngebuat sebuah clear structure teman-teman. Oke, clear structure itu kayak gimana? Nah, clear structure itu kayak gini teman-teman ya. Ini ada sebuah bullish trend ya teman-teman ya, bullish atau naik. Nah, teman-teman tahu kan kalau trend bullish itu dia bakal ngebuat suatu apa? Nah, di sini dia bakal ngebuat suatu higher low dan higher high teman-teman. Di sini bakal ngebuat terus higher high dan higher low. Di sini ada higher high, sini ada higher low. Oke, seperti ini. Ini namanya bullish trend. Ya, di clear structure ini kita bisa melihat ini adalah sebuah bullish trend. Nah, kita masuk ke bearish trendnya kayak gimana? Di sini bullish tuh ngebuat suatu higher high dan higher low. Higher low itu di titik paling bawah dan higher high di titik paling atas. Di sini ada higher low, ada higher high dan higher low. Begitu seterusnya dan di sini yang akan membuat higher high di sini bakal higher low dan higher high lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, kita masuk ke bearish trend teman-teman ya. Bearish trend. Oke, kita masuk ke bearish trend. Nah, kalau bearish trend tuh kayak gini dia. Dia ngebuat penurunan. Oke, ini ngebuat penurunan. Di sini pas penurunan ini, ya, pas di suatu penurunan, dia bukan ngebuat suatu higher high dan higher low, tapi beda ya. Dia tuh ngebuatnya lower high dan lower low. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini ada lower low, di sini ada lower high dan seterusnya. Dia bakal ngebuat seperti ini. Lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ya. Untuk clear structure jelas ya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada lower high, dan ada lower low dan lower high dan lower low lagi. Dan di sini bakal terjadinya lower low lagi, terbentuknya lower low lagi. Nah, oke kita masuk ke apa itu break of structure itu apa? Atau bisa disebutnya BOS ya, disingkatnya ya. Nah, break of structure itu adalah konfirmasi bahwa kelanjutan. Untuk syarat break of structure ini adalah nge-break struktur sebelumnya. Misal kita dalam tren naik. Dalam tren naik ini kita lihat di sini dia ngebentuk higher high dan higher low. Ya, di sini ngebuat higher high dan higher low. Kita tandain dulu. Nah, gimana sih cara tahu break of structure itu gimana? Nah, ketika dia ngebuat higher low dan dia ngebuat higher high, di saat dia koreksi, ini namanya koreksi teman-teman ya. Ini namanya sebuah koreksi, pergerakan kecil. Ya. Nah, kalau pergerakan gede namanya apa? Ini namanya displacement. Ya. Nah, saat dia koreksi dan dia nge-break struktur sebelumnya, ini struktur ya teman-teman, ini struktur higher high-nya ini di break nih. Dia bakal terjadinya break of structure di sini. Ini namanya break of structure atau BOS. Di sini dia di break ya teman-teman ya. Di sini ada struktur sebelumnya atau higher high sebelumnya dan di break sama higher low nih dan terjadinya break of structure atau BOS. Ini untuk bullish trend. Kita tanda di sini ada bullish trend. Ini untuk bullish trendnya teman-teman ya. Di sini dia ngebreak higher high dan higher high-nya. Di sini dia ngebuat displacement, dia koreksi ke bawah, displacement lagi, koreksi lagi, baru dia naik lagi. Nah, untuk bearish trend itu gimana? Nah, bearish trend itu seperti ini teman-teman ya. Simple aja, kebalikannya doang. Saat dia ngebuat bearish trend,
Dia kan ngebuat lower high dan lower low ya. Seperti yang sebelumnya yang saya terangkan di clear structure. Oke. Dia ngebuat lower high dan lower low. Nah, di sini ada apa? Di sini ada lower high. Di sini ada lower low. Di sini ada lower high lagi. Di sini ada lower low lagi. Ya. Nah, bedanya di sini tuh kalau bearish trend, di sini kan bearish trend ya. Nah, di sini kan bearish trend. Turun dong, dia turun. Kan dia pergerakannya kayak gini. Nah, turun, turun gitu kan. Nah, break obstruction itu di bawah sini. Setelah dia ngebreak lower low-nya. Bedanya di sini kan kalau kalau di bullish trend tuh higher high-nya yang ke-break dan dia koreksinya ke bawah, ya kan? Dia koreksinya ke bawah atau retracement-nya ke bawah. Tapi kalau di bearish trend ini dia beda. Dia koreksinya naik ke atas. Berarti lower-nya yang ke-break. Nah, lower-nya yang ke-break nih, kan dia nge-break struktur sebelumnya. Strukturnya ini lower low dong. Aduh, ini yang disebutnya break of structure atau BOS atau BOS. Terserah kalian mau bilang apa. Nah, di sini juga terjadi break of structure. Dia nge-break struktur sebelumnya yaitu lower low-nya. Setiap lower low-nya ke-break, itu namanya break of structure. Nah, kita masuk materi change of character. Kita masuk materi yaitu change of character. Change of character ini apa? Change of character atau biasa disebutnya bisa disebutnya ini coach ya. Biasa disebut sebagai coach atau change of itulah pokoknya. Change of character atau disebutnya coach ini itu tuh sebagai indikasi awal perubahan arah. Perubahan arah tren. Nah, kayak gimana sih indikasi perubahan arah tren itu? Nah, contoh, market tuh lagi ngebuat sebuah bullish trend. Nah, nah kan nggak setiap saat dong market tuh ngebuat kenaikan terus. Ada kalanya dia berubah arah trennya dari naik nih ke turun. Nah, gimana sih identifikasi perubahan arah trennya? Nah, dengan struktur coach ini atau sensor arah tren ini kita dapat tahu kalau market bakal berubah arah. Contohnya dari bullish ke bearish. Bullish ke bearish ini kayak gini dia. Oke, saya terangkan. Di sini dia ngebuat suatu higher high dan higher low jelas. Ini di sini ada HL, di sini ada HH, di sini juga ada HL. Nah, kan di sini dia nge-break struktur sebelumnya, yaitu higher high, yaitu higher high. Dia nge-break suatu higher high disebutnya break of structure. Di sini kita tandain sebagai break of structure atau BOS. Nah, di sini juga ada BOS, ada BOS. Dan indikasi awal perubahan arah tren itu ketika higher low-nya yang malah di break. Kalau lanjutan tren itu ketika higher high-nya di break. Tapi ini malah nge-break higher low-nya. Kalau higher low-nya di break, itu indikasi perubahan awal tren. Yaitu disebutnya coach atau change of character. Nah, ketika dia retracement atau koreksi ke sini,
dia udah ngebuat suatu lower high, dan ini disebutnya lower low. Nah, berarti pas dia ngebreak lower low-nya ini, dia ngebuat break of structure dan seterusnya seperti ini. Dan seterusnya, dia ngebuat break of structure karena arah market sudah berubah. Karena indikasi awal perubahan arah trennya itu change of character. Oke, kan di sini itu skenario-nya bullish to bearish. Nah, gimana kalau kita ngebuat bearish to bullish? Bearish to bullish ya. Nah, gini. Market lagi turun nih. Kelihatan. Market lagi turun. Nah, dia ngebreak lower high-nya. Dia retracement. Oke, kita tandain. Kita tandain. Ini break of strike-nya ada 3 ya. Tadi cuma 2 doang. Oke, kita tandain. Nah, di sini kan kita identifikasi dulu. Identifikasi dulu. Oke. Di sini ada lower high, ya kan? Di sini ada lower high dan di sini ada lower low. Nah, di sini juga ada lower low lagi, lower high lagi, dan lower low lagi, dan lower high lagi. Berarti ketika kita ngebreak lower low ini pas di bearish trend disebutnya break of structure atau BOS. Tapi ketika lower high-nya ini di break, dia membuat change of character atau perubahan arah trend. Kalau di bearish itu dia ngebreaknya yang high-nya, lower high-nya. Beda sama di bullish. Kalau di bullish kan lowernya ini yang di break. Tapi kalau di bearish berarti lower high yang di break. Gitu simpelnya. Nah, berarti di sini dia berubah jadi apa? Jadi HH atau higher high. Dan di sini dia ngebentuk apa? Higher low atau HL. Dan di sini terjadi apa? Break of structure. Oke, dari change of character ini kita udah mahamin indikasi awalnya buat perubahan arah tren. Nah, konfirmasinya itu apa? Konfirmasinya itu dinamakan market structure shift. Market structure shift atau biasa kita singkatnya itu MSS. Itu tuh konfirmasi bahwa sudah berubah arah. Kalau tadi ini adalah indikasi awalnya, kalau ini konfirmasinya. Nah, contohnya tuh gimana? Kita mulai lagi dari bullish ke bearish lagi. Kita bakal ngulang-ngulang materinya biar kalian tetap bakal paham terus. Nah, buat bullish to bearish berarti kan dia melakukan kenaikan. Nah, di saat dia change of character, dia nge-break higher low ini, dia bakal ngebuat suatu struktur minornya. Ini yang dinamain di sini, namanya MSS. Terjadi MSS di sini. Nah, kita bakal identifikasi lagi. Di sini dia ngebuat higher low, di sini dia ngebuat higher high, dan di sini dia ngebuat higher low lagi. Nah, di sini ada higher low lagi, di sini ada higher high. Nah, berarti di sini ada break of structure. Dan ketika higher low-nya ini di break sesuai teori tadi, berarti jadinya apa? Jadinya change of character. Ketika dia retrace ke atas, dia bakal ngebentuk struktur minornya saat dia koreksi kayak gini nih. Dia kan di dalamnya itu seperti ini. Nah, di dalamnya kayak gini. Ini minor trendnya. Nah, saat di minor trendnya dia ngebentuk suatu market structure shift atau MSS. Dan saat dia ngebentuk MSS,
berarti dia di sini jadinya lower high. Ya, di sini berarti lower low. Nah, pas habis terjadinya MSS, dia ngebreak nih. Kan ada ngebreak nih dia. Dia ngebikin lower high juga di sini, ya kan? Dan di sini ada lower low juga. Ini disebutnya IB, IBS, IBOS, atau bisa disebutnya internal break of structure. Tapi saya nggak bakal tandain ya, nah, soalnya kepanjangan. Nah, berarti break of structure-nya di sini. Nah, di sini terjadi BOS dan dia ngebuat lower low baru. Dan saat dia nge-retrace di sini, dia nggak bentuk lower high lagi dan lower low lagi, lower high dan lower low dan seterusnya. Ya. Ini untuk skenario bullish to bearish ya. Nah, kita lanjut ke bearish to bullish-nya. Bearish to bullish itu gimana? Bearish to bullish itu seperti ini. Nah, dia nggak bentuk apa? Dia nggak bentuk lower high. Lower high ada di sini. Nah, dan dia nggak bentuk suatu lower low. Lower low ada di sini. Ya, lower low ada di sini, lower high ada di sini. Kita, nah, seperti ini. Saat dia nge-break lower low, disebutnya dia BOS. Ya, kita maaf ya kalau kita ngulang-ngulang. Biar kalian dengan satu video ini, kalian udah bisa langsung paham struktur market. Nah, dan dia nge-break lower low lagi di sini. Disebut BOS. Nah, ketika dia nge-break lower high ini, kita bisa bilang ini sense of character. Ya, sense of character. Nah, berarti di sini jadi apa? Jadi higher high. HH. Dan di sini jadi HL ya, higher low. Nah, tapi MS-nya mana? Kan strukturnya belum kebikin. Nah, di sini saya salah ya tadi narik strukturnya. Jadi pas dia kayak gini, dia tuh ada ngebikin suatu kayak gini. Nah, ini disebutnya berarti kayak gini nih. Nah, berarti MSS-nya di mana? MSS-nya tuh di sini. Nah, kita bisa tandain di sini MSS. Nah, di sini terjadi market structure shift. MSS. Ya, di sini ada MSS dan di sini terjadinya break of structure. Dan inilah bearish to bullish skenario. Ya, dari tren yang tadinya turun jadinya naik ya. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya bearish to bullish. Oke. Nah, untuk pengertian market structure atau pembahasan market structure sampai di sini dulu aja ya teman-teman ya. Karena di sini kita udah ngebahas, kita mulai dari awal ya. Kita udah ngebahas clear clear structure yang cuma higher high dan higher low dan lower high dan lower low. Nah, terus kita lanjut tadi ke break of structure ya, yaitu konfirmasi bahwa kelanjutan suatu tren, yaitu ciri-cirinya itu ngebreak struktur sebelumnya, yaitu higher high-nya yang ke break atau lower low-nya yang ke break nih. Nah, kalau di bullish trend itu higher high-nya yang ke break dan bearish trend itu lower low-nya yang ke break. Oke. Terus change of character itu indikasi awal perubahan arah tren. Nah, contohnya setelah dia ngebreak higher low-nya ini, dia bakal ngasih indikasi awal perubahan tren buat penurunan.
Oke, segitu aja mungkin untuk video kita kali ini ya.